Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, menjadi pengikut Yesus adalah suatu panggilan hidup untuk kerajaan surga. Menjadi pengikut Yesus pasti upahnya besar di surga. Inilah yang kita imani, sehingga kita masih mau setia menjadi orang Katolik. Namun saudara-saudari, jika kita renungkan dan melihat kehidupan kita masing-masing, menjadi pengikut Yesus tidaklah selalu mudah. Terkadang banyak tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Bisa kita katakan semakin kita gigih beriman, semakin besar juga tantangan dan godaan yang akan kita hadapi. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hari ini sabda Tuhan mengingatkan kita untuk selalu waspada dalam hidup ini. Yesus sangat mencintai kita dan kita sangat berharga di hadapannya, sehingga ia tidak mau satu pun yang binasa. Sebagai murid yang sedang berziarah dalam dunia ini, kita semua sama seperti hamba-hamba yang bekerja dalam kebun anggur Tuhan. Kita diberikan tanggung jawab untuk hidup dalam melayani Tuhan, melayani sesama kita, keluarga, dan dimanapun kita berada. Sebagai seorang hamba yang diberi tanggung jawab, tentunya kita harus mampu memberikan yang terbaik agar hasil yang kita kerjakan dapat
berbuah baik pula. Oleh sebab itu, kita mesti menyerahkan diri kita kepada Tuhan, agar apapun yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya, sebagai seorang murid Yesus, kita diajak untuk selalu berjaga-jaga. Hal-hal yang penting dalam berjaga tentunya, yang pertama adalah kita harus fokus pada apa yang harus dijaga. Apa yang harus dijaga? Yang akan kita jaga adalah diri kita, agar tidak masuk dalam godaan untuk berbuat dosa. Kedua, kita harus sadar bahwa kita adalah pribadi yang rapuh dan lemah. Dan sebab itu, kita harus memohonkan Roh Kudus agar kita mampu bertahan dalam iman. Ketiga, kita harus memiliki penglihatan yang jelas. Penglihatan yang jelas adalah bahwa kita mempunyai kemampuan untuk melihat peristiwa-peristiwa hidup kita. Itu suatu rencana Tuhan yang indah yang akan terwujud dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, menjadi seorang Katolik tentunya gampang, tetapi menjalani dan menghidupi apa yang diajarkan itu yang sulit. Maka saudara-saudariku yang terkasih, syarat pertama untuk mencapai itu adalah membina relasi yang mendalam dengan Allah itu sendiri. Ini tentunya harus dibangun dan terus dilatih terus-menerus. Hal ini adalah membiasakan diri untuk selalu berdoa dan mohon bantuan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita harus rajin merayakan Ekaristi, bersatu dengan Dia dalam komuni, dan membiasakan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik dalam keluarga, lingkungan, dan di mana saja kita berada. Dengan begitu, kita menjadi orang Katolik yang berbuah dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita. Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu bagi kami, terutama atas rahmat hidup yang masih boleh kami alami sampai pada hari ini. Kami mohon Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar apapun yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau kami puji, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.